Ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy gak ada yang berani sama Rasulullah. Kenapa? Hormat segan sama Abu Thalib. Tapi begitu beliau meninggal, baru orang mulai berani main secara fisik kepada Rasulullah. Apa yang membuat Abu Thalib dihormati? Apa yang membuat beliau disegani dan ditakuti? Orang kayakah dia? Bukan. Camatkah dia? Bukan. Lurahkah dia? Bukan. Lalu kenapa dia dihormati? Kata para ahli sejarah, karena dia juru kunci Ka'bah. Yang megang kunci Ka'bah. Kalau kita sekarang DKM. Apa namanya? DKM. Pengurus masjid dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah hormat sama DKM. Kita tebang DKM. Tebang DKM katanya, Pak. Masya Allah. Pengurus masjid ini yang mengurus agama kita, mengurus tempat persatuan kita. Itu jadi DKM enak banget Bapak Ibu. Di DKM itu ngurusin masjid itu pahalanya paling banyak. Karena siapapun datang ke masjid sholat, meskipun DKM lagi dikerja di kantor atau di mana di luar nggak sholat berjamaah, pahalanya tetap dapat. Enak gak tuh? Ada yang itikaf dia dapat, ada yang tahajud di situ dia dapat DKM tuh. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Barang siapa yang nyiapin bekal untuk perang, meskipun dia tidak ikut ke medan pertempuran, maka dia tercatat ikut perang, ikut berjihad di jalan Allah. Masya Allah, nyiapin tuh. Berarti nyiapin itu dapat pahala. Nih panitia yang nyiapin acara ini nih, itu pahalanya bejibun, luar biasa. Ibu-ibu yang nyiapin snack, nyiapin makanan, nyiapin karpet segala macam, itu pahalanya banyak bener. Ustadz yang tebang datang doang, kalah pahalanya sama bapak ibu semua di sini. Masya Allah. Itu berkahnya tuh jadi pengurus masjid. Maka bukannya pengurus masjid minta dihormati, bukan, tapi minimal hargai mereka, hormati mereka. Jangan lagi dioyok-oyok aja, dioyok-oyok. Apa dioyok-oyok, ngerti nggak orang sini ya? Hah? Itu ya. Nih nyumbang ke masjid kagak. Acara apapun di masjid kagak pernah nongol. Apalagi infak sedekah santunan kagak pernah ngirimin, transferin. Tapi komentar paling kenceng. Apa aja dikomentarin sama dia. Itu mau ngapain itu masjid? Mau ngapain lagi tuh? Ada acara apa lagi? Ada nggak di situ yang begini? Hah? Ada? Nggak ada. Dulu mungkin ada, tapi udah meninggal. Nih yang ada nih yang baik-baik semua nih. Yang soleh-soleh semua. Amin ya robbal. Masya Allah. Penting kita jaga ukhuwah, penting kita jaga persatuan. Mungkin kita beda pemahaman, beda pandangan, beda mungkin fikihnya, tapi kita tetap satu umat Nabi Muhammad sallallahu. Setuju? Jangan gara-gara sholat berantem. Yang satu, kalau dulu masalah kunut nggak kunut pakai, sekarang udah beda lagi. Yang satu sholatnya dirapetin, nempel kaki sama bahu. Yang satu lagi rada jarang, ada senggang dikit, ada sejengkal lah gitu. Nggak mau gabung, ngapain sholat di masjid ini? Sapnya renggang begitu, nggak mau datang. Memang ada hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Ketika Rasul bilang, "Sawu sufufakum," lurus rapatkan saf kalian. Kata Anas bin Malik, karena Rasul bilang lurus rapat saf, wa kana ahaduna yulziku mangkibahu ila mangkibi sahibihi wa qadamahu ila qadami sahibihi. Menempelkan bahu dan tumitnya dengan rekannya, nempel, ada hadisnya sahih. Tapi kata Anas bin Malik, itu enggak semua sahabat. Beliau katakan ahaduna, satu aja. Dari semua sahabat Rasul yang jadi makmum, cuman satu yang nempelin, yang lain enggak. Maka kalau ada orang sholat berjamaah ditempelin bahunya dan kakinya, silahkan sesuai dengan hadis. Tapi kalau ada orang yang, mohon maaf nih Pak ya, kadang-kadang ditempelin kaki itu ada orang yang langsung ditarik. Emang gue cowok apakah gitu? Risih dia, geli, kaki cowok nempelin kaki dia nggak mau ditarik. Ketika ditarik jangan terus diikutin, akhirnya diinjak, berantem gara-gara itu. Nauzubillah. Ada yang semangat banget sujud, Pak Ustadz. Dia bilang Rasul itu kalau sujud itu perut jauh dari kedua pahanya, begini. Itu sampai digambarkan kalau ada anak kucing atau anak kambing lewat masih bisa. Jadi sujudnya begini.
Riwayat ini dipermasalahkan oleh para ulama. Kalaupun benar, siapa yang melakukan itu? Rasul. Rasul di mana posisinya? Jadi imam di depan, sujud begini kagak ada masalah. Dia jadi makmum di belakang Pak Kiai. Jadi makmum sap samping kanan kiri begitu sujud, Allahu Akbar. Yang di samping kanan kiri kan kehabisan lapak, sempit amat gua nih. Kalau orang hatinya legowo nggak ada masalah. Yang masalah hatinya dendaman. Oh, sap gua diambil nih lapak gua. Awas rokat kedua gua balas lu. Begitu rokat kedua, Allahu Akbar. Nah, mau apa lu? Berantem gara-gara sholat tuh, hati-hati. Rapatkan barisan, perkuat ukhuwah. Jangan sampai perbedaan membuat kita berpecah. Apalagi masalah politik. Udah capek lah. Kemarin berantem laki sama bini, yang satu milih Prabowo, satu milih Jokowi, ampe godok gede-gedekan, tau-taunya Prabowo jadi menterinya. Dia masih pada berantem, Jokowi sama Prabowo udah akur. La ilaha illallah. Gak usah berantem lagi udah. Capek kita. Kita harus bersama membangun ukhuwah. Kita harus bersama membangun wilayah kita. Kita harus bersama memajukan tempat tinggal kita. Itu jauh lebih penting daripada sekedar perbedaan mazhab dan politik. Setuju? Udah setuju-setuju aja biar cepat. Enggak, ini harus setuju. Masya Allah. Hijrah. Yang pertama hijratul makan. Pindah dari satu tempat yang tidak kondusif kepada tempat yang kondusif. Yang kedua hijratul amil. Hijrah meninggalkan, kalau bahasa anak sekarang, circle. Ibu ngerti circle nggak Bu? Geng, tahu geng. Geng gincu kuning sama geng gincu pink, itu geng tuh, itu circle namanya. Pergaulan, teman, lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang buruk, yang mengajak kita kepada perbuatan dosa maksiat, yang menjerumuskan kita, itu harus kita tinggalkan. Hijrah ke lingkungan yang lebih baik. Teman yang mengajak perbuatan dosa maksiat, tinggalkan, kita hijrah ke teman yang lebih baik. Ustaz, kebetulan teman saya, bini saya Ustaz, cerewet banget, ini saya hijrah apa gimana ini Ustaz? Kalau itu jangan, sabar Pak. Jangan udah main hijrah, baik hijrah. Gue mau kata Ustaz hijrah mah, gue mau hijrah besok. Maksudnya apa Pak? Gue mau nyari yang agak dieman dikit, gue mau cerewet banget lah lu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Laki-laki dan perempuan memang diciptakan oleh Allah, kodratnya sama apa beda? Beda. Apanya beda? Fisiknya beda, cara ngomongnya beda, cara berjalannya beda, otaknya juga beda. Ada yang mengatakan otak perempuan lebih gede, otak laki-laki lebih kecil. Ada yang bilang sebaliknya, otak laki-laki lebih gede, perempuan lebih kecil. Tapi ada yang mengatakan, ada beberapa penelitian mengatakan bahwa perempuan itu otaknya itu dia menghasilkan protein FOXP2. Disebut dengan protein bicara. Protein apa? Bicara. Ini Bapak, dia bisa menghasilkan dalam sehari 20.000 kosakata. Kita nih bapak-bapak nih cuman 7.000. Maka tidak ada perempuan cerewet, tidak ada perempuan bawel, yang ada ngomongnya doang rada banyak. Nggak cerewet, cuman ngomongnya rada banyak. Kenapa? 20.000. Itu kalau nggak dikeluarin Pak, habis begitu disimpan hari ini. Besok disimpan. Oh, hari ketiga meledak. Itu langsung 60.000 keluar semua Pak. Kenapa perempuan ngomongnya banyak? Karena Allah titipkan di rahim perempuan seorang bayi. Manusia nih, bayi manusia nggak kayak bayi kambing. Kambing itu brol, langsung langsung bisa jalan. Manusia nggak bisa begitu. Manusia bisa ngomong, mesti diajarin, jalan, mesti dititah, ya nggak? Emang pernah Bapak Ibu lihat kambing? Lagi kepada ngapain tuh kambing ngumpul? Oh, lagi belajar jalan. Lahir langsung otomatis sudah bisa jalan. Manusia nggak bisa begitu. Jalan mesti kita tuntun pelan-pelan, ajarin dari tengkurap merangkak, terus ngesot, lama-lama baru bisa jalan. Itu manusia. Ngomong juga begitu. Nggak bisa langsung ngomong. Yang bisa langsung ngomong cuma Nabi Isa alaihissalam, terus bayi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketiga bayi yang di zamannya Jureij, yang keempat bayi di Ashabul Ukhdud. Ini kita ceritakan kapan-kapan aja itu ya. Ini mah akal aja supaya kali-kali kapan-kapan dipanggil lagi. Cuma 4, selebihnya nggak bisa.
Kita lahir nggak bisa langsung ngomong, mesti diajarin. Siapa yang ngajarin ngomong tuh bocah? Bapak apa ibu? Ibu. Mana contohnya? Nih, kita nih nyuapin pak, nyuapin bocah nih. A tong, pinter. A, pinter. A, pinter. Kelar, gitu pak kita nyuapin anak. Coba tanya ibu-ibu kalau nyuapin. Dia ambil nih, pesawat terbang. Ada awan, awas belok ke bawah, masuk ke sungai ada buaya. Hop. Satu suap 5 sampai 10 kosakata. Bener nggak bu? Maka bocah tuh cepet ngomong. Kalau perempuan jarang ngomong karena asik sibuk main HP, anaknya kagak diajarin ngomong, apa akibatnya? Speech delay, telat ngomong. Itu penyakit yang terjadi sekarang. Karena pandemi kemarin tuh orang sibuk semua dengan gadget, dengan HP, dengan laptop, sampai lupa sama bocah nih. Kagak diajakin ngomong tuh bocah. Akhirnya nih anak tumbuh besar karena tidak diajak berbicara, ngomongnya telat. Masya Allah. Kemarin pandemi kita senang pak. Bini kita ajak, mah mau belanja nggak? Nggak usah. Ngapain sih belanja? Lagi pandemi begini. Mendingan di rumah aja. Kata kita aman dah kantong. Nggak lama paket. Masya Allah. Di sini ada yang begitu? Nggak ada. Dulu ada, tapi udah belum. Ustaz saya masih di sini katanya. Masya Allah. Nah anaknya jarang diajak ngomong karena sibuk main HP aja HP. Akhirnya mengalami speech delay. Ini kalau speech delay telat ngomong dibiarin lama-lama jadi autis. Kalau autis yang pusing siapa? Bapak ibunya. Dia pengen sesuatu tapi nggak bisa ngomong. Gara-gara emaknya jarang ngajakin ngomong. Maka bersyukur pak punya bini ngomongnya banyak. Saya bilang cerewet ya bu ya. Jangan diancam saya pulang. Saya nggak bilang cerewet bu. Saya nggak bilang cerewet, nggak bilang cerewet, kagak. Ngomongnya doang rada. Bersyukur pak, alhamdulillah. Bini saya Ustadz memaksimalkan potensi yang ada. Setiap hari 20.000 kosakata keluar semua Ustadz. Maka anak saya ini pada sehat-sehat semua. Ngomongnya pentes-pentes benar Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bersyukur memang. Kita bagaimana ngadepin Ustadz? Kata bapak-bapak, ya kita pakai triknya Umar ibn Khattab. Umar itu pernah didatangin sahabat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak dijawab sampai 3 kali. Wah, pergi. Gak lama keluar Umar. Sampean tadi ngetok-ngetok assalamualaikum ya? Iya Umar. Ada apa? Tadinya mah mau nanya, kagak jadi. Di sini kenapa? Nanya apa? Gak jadi. Mau nanya apa? Gak jadi Umar, gak jadi. Jadi sini. Nah, nanya apa? Begini Umar, sebenarnya saya datang mau curhat. Curhat apa? Di rumah bini saya bawel banget. Ngoceh mulu ngoceh. Ada aja dia omongin. Saya mau nanya, bagaimana cara menghadapi istri yang cerewet begini Umar? Begitu saya datang ke rumah sampean, ternyata di dalam sampean lagi diceramahin sama bini sampean. Dan saya dengar-dengar lebih rame ceramah istri sampean daripada istri saya. Tapi Masya Allah, tak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutmu wahai Umar. Kau diam. Jadi rumusnya begitu Pak, diam aja udah. Diam. Karena Pak, kalau kita debat, 2 kemungkinannya. Kalau nggak salah, kalah. Itu aja udah. Bener, cobain aja. Kalau nggak kalah, salah. Mendingan ngalah sebelum kita kalah. Setuju Pak? Setuju katanya Bu. Kita ngejawab, jawab mulu. Kita diam aja, jawab dong. Gitu. Diam aja udah bagian dah. Serah dah mau bagaimana dah. Masya Allah. Tuh satu tuh. Maka sabar. Memang begitu. Hijrah. Udah gak usah berantem lah. Gara-gara hal sepele. Dengan pasangan kita apalagi Masya Allah. Karena memang perempuan kodratnya berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu dia itu otaknya berfungsi kanan dan kiri dengan baik. Laki-laki kiri doang. Iya. Makanya daya ingat perempuan lebih kuat daripada kita laki-laki Pak. 3 tahun yang lalu kita udah lupa nih Pak. Jangan kan 3 hari kemarin aja udah lupa. Dia masih ingat. Masih ingat. Masya Allah. Masya Allah. Kita nyariin kunci. Kunci di mana sih? Kata dia lagi sambil nyapu nih. Itu di belakang TV. Kagak ada. Mana sih kagak ada? Awas ya kalau ada. Begitu dia datang ada tuh kunci. Tadi kita ubok-ubok kagak ketemu kunci.
Giliran dia datang langsung ketemu. Masya Allah. Memang begitu kodratnya ibu-ibu, ya nggak Bu? Iya. Diciptakan untuk begitu Pak. Bersyukur, alhamdulillah. Hijrah udah gak usah berantem, cuma masalah-masalah itu. Ya. Perempuan nih karena otaknya dia kiri kanan berfungsi dengan baik, maka dia perhatian dengan hal-hal yang dekat. Tuh. Contohnya apa? Pakaian. Perempuan mah perhatian sama pakaian. Laki-laki karena otak kiri dia fokus dengan sesuatu yang di depan. Dia kurang peduli dengan hal-hal yang dekat. Masalah pakaian itu bapak-bapak tuh datang ke masjid. Ini nih bajunya warna coklat, ini ungu, sarung, gak ada masalah. Sendal yang satu produk Cikarang, yang satu lagi produk Karawang, gak ada masalah. Datang ke masjid. Bapak-bapak tuh. Ibu-ibu coba kerudung, baju, tas, sama sendal tuh kudu matching. Ada yang mau datang Kak, saya mau datang tablik akbar. Nggak jadi datang. Mama kenapa sih? Katanya mau berangkat. Kata anaknya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kagak ketemu sendalnya. Ini sendal emak nih, yang matching sama tas. Ada di sini yang begitu? Nggak ada. Dulu mungkin ada, tapi sudah belum. Masya Allah. Begitu memang dia perhatian dengan hal-hal yang dekat. Laki-laki fokus dengan masa depan, fokus dengan yang ada di hadapan, visi misi, kurang perhatian sama hal-hal yang dekat. Makanya Bu, sampai kiamat 7 kali laki-laki itu sama, nggak peka. Makanya saya mah najis kawin sama laki-laki, nggak peka. Kenapa laki-laki nggak peka? Karena memang settingan otaknya bukan ke situ, dia ke depan. Maka ibu jangan marah kalau punya laki nggak peka. Emang kemanapun dicari laki-laki masa sama nggak peka. Itu karenanya laki-laki itu nggak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di satu waktu. Beda sama ibu. Ibu nih karena otak kanan kirinya berfungsi dengan baik, itu bisa melaksanakan berbagai macam pekerjaan di satu waktu. Coba tes. Kata lakinya, mah bikinin kopi dong. Ya udah masak air Pak. Diambil gidir itu, diisi air, nyalain kompor, cetek. Habis itu diapain nama dia? Ditungguin. Paling banter sambil main HP. Pak udah matang belum? Belum, dikit lagi sambil main HP. Coba ibu-ibu masak air, cetek di pintu kompor, taruh di atas. Habis itu ngapain? Nyuci piring. Habis itu nyapu. Habis itu jemur baju. Kadang sambil nyuapin bocah. Air mateng nih, lantai bersih, piring udah pada rapi, baju udah pada dijemurin. Bener gak Bu? Multitasking namanya. Laki ibu diminta begitu sampai zaman kebenen, sampai Bang Toyi pulang kampung kagak bisa. Biar kata Ustad juga kagak bisa. Laki saya mau Ustad kagak bisa. Nyuapin bocah sambil masak, pilihannya cuma 2. Bocah ini lapar kagak nyuap-nyuap atau angus tuh masakan. Itu aja 2. Memang begitu. Makanya ibu-ibu kalau sakit nggak boleh lama-lama. 2 hari aja sakit, itu numpuk udah cucian Pak. Lantai pada lengket di mana-mana. 2 hari doang. Benar nggak Bu? Coba kalau bapak-bapak sakit, mau seminggu, sebulan sampai mati, bodo amat. Janganlah. Itulah memang kita diciptakan saling melengkapi. Maka jangan bertengkar, jangan berkelahi. Perempuan itu memang diciptakan oleh Allah, otaknya berfungsi dengan baik, kanan dan kiri, sehingga dia perhatian dengan hal-hal yang dekat. Cuman kekurangannya, karena dia terlalu perhatian dengan hal-hal yang dekat, remeh-temeh, akibatnya jadi sulit menentukan pilihan, sulit mengambil keputusan. Beda dengan laki-laki. Mana contohnya? Belanja kerudung. Beli kerudung 1 tuh butuh waktu setengah jam. Ambil sini nggak jadi, sini lagi nawar-nawar nggak jadi, sini lagi muter-muter, ujung-ujungnya ini yang dibeli. Kadang ditanya sama lakinya, Bang bagusan yang pink apa yang ungu ya Bang? Kata lakinya, kayaknya yang pink cocok deh sama muka mama, yang ungu aja deh. Ngapain nanya? Tapi emang begitu Pak, kudu sabar kita, kudu sabar. Hijrah dari kemarin gampang emosi, gampang marah, hijrah sekarang enggak, udah ngerti kata Ustaz emang begitu dari sononya. Emang begitu, sulit mengambil keputusan. Masalah makan aja Pak, kita tawarin sama bini kita, mau makan apa mah? Terserah abang aja. Kata dia terserah tuh, terserah udah bahaya itu Pak.
rendang aja ya. Bosen rendang mulu. Kalau bakso bagaimana bakso? Masa makan bakso? Somai dah somai. Lah somai yang kena ini dong Pak. Terus makan apa dong? Terserah. Udah 3 kita tawarin tuh. Masih dia bilang terserah. Tapi emang Pak, kalau untuk urusan makanan mendingan kita yang menentukan. Terakhir kali perempuan menentukan makan apa, Nabi Adam langsung terusir dari surga. Kacau tuh Pak. Mendingan udah kita aja yang ambil keputusan. Maka itu sisi kurangnya Bu ya. Syukuri aja memang begitu. Karena selalu perhatian dengan hal-hal yang dekat. Sulit mengambil keputusan. Termasuk biasanya serada susah menghafal rute jalan. Nyasar mulu tuh ibu-ibu mah. Beda sama kita Pak. Oh kita mah hafal jalan. Bawa jamaah umroh. Nelpon saya. Ustad. Iya Bu. Saya nyasar Ustad. Tolong cariin saya Ustad. Saya nyasar. Ibu di mana? Kan saya nyasar Ustad. Saya nggak tahu saya di mana. Oh iya bener. Salah nanya saya. Ibu jauh nggak dari Masjidil Haram? Dekat Ustad. Bisa nggak ibu berdiri? Masjidil Haram ada di belakang. Ibu ngebelakangin Masjidil Haram. Bisa Ustad. Oke. Sekarang ibu sudah membelakangi Masjidil Haram? Sudah. Coba ibu lihat samping kanan kiri ada nggak tulisan WC 3? Ada Ustad. Nah, ibu datang ke situ, tunggu saya jemput ke situ. Oke Ustad. Dimatiin sama dia. Cekrek. Nggak lama nelpon lagi. Saya baru turun tuh. Ustad, ada apa lagi Bu? Kok banyak nih orang di depan WC 3 ngapain ya? Sama nyasar kayak ibu. Terus gimana dong Ustad? Tahu ada tiang listrik? Ada Ustad. Ah nemplok di tiang listrik, tungguin saya. Saja Ustad, ya udah tungguin, saya datang. Datanglah saya. Ustad, Masya Allah Ustad, Alhamdulillah Ustad ketemu sama saya Ustad. Saya pusing Ustad, muter nyariin hotel kita kagak ketemu. Hotel kita di mana sih Ustad? Saya bilang, Ibu, hotel kita nih. Hah? Ini? Iya. Kok deket banget ya? Emang deket. Perasaan tadi nggak ada. Emang baru aja saya pindahin. Baru saya pindahin. Tadi mah nggak ada. Saja Ustad katanya. Akhirnya kita bawa ke hotel. Di lift itu saya tanya, Ibu sudah makan? Belum Ustad. Ayo kita ke restoran dulu makan. Ke ruang makan. Tahu dong ibu-ibu kalau nyasar habis dari mana? Belanja dong, bawa kresek. Masuk. Ditaruh di bangku, dia nyendok nasi. Datang kawannya, ya Allah Jeng apaan ini? Gamis. Ih bagus banget, adem, bahannya berapa duit? Murah cuma 80 real. Saya nawar dari 150, saya tawar 100. Cepet, kagak dikasih sama abangnya. Di mana nih belinya? Ntar habis makan saya antar. Yang nyasar tadi tuh. Yang tadi nyasar. Habis makan saya antar kata dia. Selesai makan dia belum balik ke kamar, turun ke bawah, masuk bawah Zamzam Tower, masuk gang-gang kecil, Masya Allah, ketemu itu toko kerudung, toko baju. Hotel segede Alaihim gambreng, nggak kelihatan. Jadi rupanya kenapa wanita sulit mengapa rute? Kalau rutenya bukan menuju ke toko baju. Kalau rutenya menuju toko baju, hafal pasti. Masya Allah. Hijrah, Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Berhentilah, udah nggak usah kita ribut bertengkar hal-hal yang sepele. Itu adalah bumbu kehidupan dalam rumah tangga. Kalau kemarin dikit-dikit temperamen, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngambek, selesai hijrah, tinggalkan itu semua. Nah, hijratul amil, terakhir hijratul amal. Kemarin kita melakukan perbuatan yang tidak baik, sering berkata-kata dusta, sering berkata-kata yang menyakiti, tinggalkan itu semua. Kita berusaha untuk menjaga lisan ini. Berkata-kata yang baik, penuhi lisan kita dengan zikir, tasbih, tahmid, istighfar. Jeng, tahu nggak Pak RT? Astagfirullahaladzim. Istighfar aja. Banyakin istighfar. Ya, yuk sama-sama istighfar yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Bapak Ibu, ini saya ceramah udah 1 jam lebih sedikit. Duduknya juga saya liatin udah pada nggak pada jejeg. Pantatnya udah kesot ke sini, kesot ke situ, kesot ke sono. Khawatir. Ini karpet nih
Yang cepat bikin rusak emang apa Pak? Pantat. Seret, seret, seret. Gara-gara apa? Ustadz ceramah kelamaan. Khawatir nanti masjid harus beli karpet baru abis Muharraman ini. Jadi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Berubah selalu menjadi lebih baik. Akhlaknya lebih baik. Imannya menjadi lebih baik. Ketakwaan dan ketaatannya menjadi lebih baik. Dengan begitu mudah-mudahan Allah perbaiki semua urusan kita. Yang punya hutang Allah bantu untuk melunasi hutangnya. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sedang kesulitan Allah berikan kemudahan. Yang sedang usaha bisnis Allah berikan kelancaran dan kesuksesan. Yang sedang bekerja Allah mudahkan pekerjaannya. Allah tinggikan derajatnya dan Allah muliakan di hadapan manusia dan di hadapan para malaikat insya Allah. Dan mudah-mudahan semua kita ditempatkan ke dalam surganya kelak, bertetangga satu komplek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang khilaf, yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.